Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Sekalipun melalui online ini Tuhan, berikanlah hati kami selalu semangat untuk mencari-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuntun ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau membaca bagian dari firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tumbuh, bahkan berbuah berlipat-lipat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas dan tinggal di atasnya, akan memberi dia nilai Kristus. Kalau kita perhatikan seorang pejabat negara yang mau bepergian, katakan mungkin presiden yang akan keluar dari istana negara mau menuju ke suatu gedung, katakan gedung DPR begitu, maka dia akan dikawal oleh polisi patroli, ya, dengan sirenenya yang ada di depan. Jadi kalau istilahnya itu adalah forrider. Forrider ini pembuka jalan supaya jalannya itu lurus dan mudah sampai. Salah satunya adalah pembuka jalan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai forrider daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, ada sekelompok orang Farisi yang datang kepadanya dan bertanya, apakah engkau Mesias? Dia jawab, bukan.
aku bukan Mesias. Ya. Nah, inilah kejujuran dari Yohanes untuk menyaksikan bahwa dirinya bukan Mesias, tetapi ada orang yang lebih daripada aku, yang sudah ada sejak dulu sebelum aku, yaitu Dia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Makanya topik daripada pembahasan kita, temanya adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi inilah, lihat, Anak Domba Allah itu adalah tema besar kita. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, biasanya bangsa Israel itu di dalam melakukan ritual untuk penghapusan dosa, pendamaian dengan Allah, mereka akan membawa hewan, apakah itu lembu, apakah itu kambing, domba, dibawa kepada imam-imam. Dan nanti imam-imam ini yang akan memeriksa apakah layak untuk dikorbankan atau tidak. Karena di situ harus tidak bercacat, tidak bercelah, tidak ada luka sedikit pun, sehingga korban ini dinyatakan sah untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini merupakan suatu simbolik yang nantinya akan diwujud nyatakan di dalam Perjanjian Baru, yaitu dikala Anak Domba Allah sendiri yang harus dikorbankan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus Kristus menjadi satu-satunya pilihan dari sekian manusia yang ada, karena Dia adalah Allah yang menjelma, turun, mewujudkan diri seperti manusia, mempunyai kuasa untuk menghapus dosa manusia. Ya. Nah, Kristus sendiri, seperti tadi saya sampaikan di Perjanjian Lama bahwa tidak harus bercacat, tidak bercela, maka orang yang berdosa harus dihapus dengan orang yang tidak berdosa, yang tidak ada dosanya. Ya. Dari mana orang buta menuntun orang buta? Pasti akan jatuh, pasti tidak akan berhasil, karena orang buta menuntun orang buta. Oleh sebab itu, orang yang berdosa harus dituntun dengan orang yang tidak berdosa. Dan Dialah adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Allah tidak memandang kita sebagai orang berdosa, tapi Allah melihat Yesus sebagai putranya yang dikorbankan itu sempurna, yang memerdekakan kita, yang membuat kita benar di mata Tuhan. Ya. Nah, kita layak di hadapan Allah bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, namun karena Kristus telah membenarkan kita. Nah, Dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita, yang tanpa dosa, yang saleh, itu dijadikan berdosa oleh karena perbuatan kita. Kita bisa baca itu di dalam kitab Ibrani 7, ayat 26. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang tanpa celah, tanpa berdosa. Dialah orang yang membawa kita kepada Allah untuk kita dibenarkan di hadapan Bapa. Luar biasa kesaksian Yohanes ini untuk Yesus Kristus. Ya. Kalau ada suatu iklan yang berbunyi demikian, dijual
apa adanya. Apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Dijual apa adanya. Yang terbesit di dalam pikiran kita adalah, wah, barang yang dijual itu pasti barang yang rusak. Barang yang sudah tidak berfungsi lagi. Namun, orang yang mau beli itu juga pikir-pikir. Jangan sampai dia beli ini justru dia rugi. Karena apa? Karena ongkos perbaikannya itu melebihi dari harga pembelian barang itu sendiri. Maklum, yang dijual itu adalah barang apa adanya. Berarti ya mungkin sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya sehingga dijual. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah barang yang dijual oleh dosa. Dan kita harusnya mendapatkan maut. Kita adalah barang rongsokan. Barang yang sudah gopel di sana-sini, barang yang sudah berat di mana-mana, ya. Bahkan sudah dibuang karena tidak berlaku lagi. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan tidak melihat bahwa diri kita ini adalah rongsokan, atau cacat, atau berat, atau sudah karatan, atau rapuh. Kita bersyukur kita dibeli dengan harga yang mahal, luar biasa. Ya, kita dibeli dengan harga yang luar biasa, bukan harga yang apa adanya, tapi harga yang luar biasa. Melebihi emas dan perak, bukan emas dan perak. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, saya coba untuk membacanya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wah, luar biasa. Ya. Berarti kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan, walaupun di sana-sini cacat, walaupun di sana-sini ya merupakan barang yang sudah berat dan lain sebagainya, tetapi Tuhan mau kumpulkan, Tuhan mau membenahi kembali supaya kita itu berharga di hadapan Allah. Ini, ya. Jadi kita boleh berani masuk atau di hadapan Allah itu karena Yesus Kristus. Allah melihat Yesus, bukan melihat kita lagi, karena semua tanggungannya itu sudah dilimpahkan kepada putranya, Yesus Kristus. Disitulah terjadi pertukaran di atas kayu salib. Ya. Kita yang orang berdosa telah dibenarkan, telah dimerdekakan, sehingga kita lepas daripada dosa. Kita yang sakit sudah disembuhkan oleh karena bilur-bilurnya, maka kita sudah sembuh. Jadi di situ ada pertukaran yang luar biasa, yang Tuhan berikan buat kita semua pada pagi hari ini. Luar biasa untuk Tuhan Yesus. Ya. Makanya, mari kita boleh berani masuk ke dalam kerajaannya, oleh karena darah Yesus penuh dengan keberanian, kita dapat masuk ke dalam tempat yang maha kudus,
Ibrani 10 ayat yang ke-19. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-19, saya coba untuk membacanya kepada saudara-saudara. Ayat 19. Iya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Pada waktu perjanjian lama masuk di situ. Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke situ. Itu pun 1 tahun 1 kali. Tidak boleh sembarangan orang masuk situ. Mati kalau orang berani masuk di daerah ruang Maha Kudus itu. Ya. Tetapi pada saat Yesus disalibkan, disitulah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus robek, terbelah dari atas sampai di bawah. Berarti tidak ada lagi pemisahan. Semua orang boleh akses masuk ke sana. Bukan imam besar saja. Oleh karena Yesus telah menyelesaikannya. Hanya 1 kali dan untuk selama-lamanya. Bayangkan kalau setiap kali kita seperti di perjanjian lama harus bawa domba, bawa kambing. Waduh, repot juga ya. Tapi bersyukur, Yesus hanya mengorbankan nyawanya, jiwanya, tubuhnya di kayu salib. Hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita sekarang berani menghadap takhta surgawi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam firman ini, bahwa Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah. Ini adalah suatu perwujudan domba yang begitu mahal, putra Allah yang harus dikorbankan untuk kita, untuk saya maupun untuk saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin.